Tiba-tiba dari belakang ada orang teriak nih, si preman jahiliyah teriak, "Wallahi anta kadzib," katanya, "ente bohong ente." Halo semuanya guys, selamat datang kembali di channel Tengku Arma. Hari ini gue pengen ngucapin terima kasih kepada teman-teman sekalian. Alhamdulillah channel Tengku Arma sudah melewati 1000 subscriber. Jazakumullah khair ya. Oke, gue akan langsung lanjutin kisah kita. Gue akan tetap ceritakan, tetap masih fase-fase di kota Mekah cerita kita hari ini ya. Karena setelah orang-orang Quraisy melakukan berbagai cara, kafir Quraisy bagaimana caranya menghalangi dakwah Nabi Muhammad, mereka mulai kehabisan ide, udah mulai nggak bisa mikir lagi gitu. Kok makin gua gencengin serangan ke Muhammad, kok makin kenceng ya yang masuk Islam. Malah yang masuk Islam ini yang besar-besar gitu, Hamzah, Umar malah makin masuk Islam. Jadi akhirnya yaudah mereka berkumpul, mereka sepakat, yaudah kita tangkap aja lah Muhammad, kita bunuh aja lah sekalian gitu kan. Akhirnya Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad SAW, yang mendengar rencana ini akhirnya mengumpulkan keluarganya dan untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Gimana caranya Nabi ini jangan sampai dicelakai sama orang-orang kafir Quraisy. Nah, melihat tingkah Abu Thalib ini, maka Abu Jahal DKK melakukan satu hal yang sangat berpengaruh dan berdampak kepada Nabi dan keluarganya. Abu Jahal dan kawan-kawan, mereka melakukan embargo, atau dalam bahasa Arabnya muqotoah. Ya, gampangnya simpelnya boykot lah ya. Kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Jadi keluarga Nabi, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ini diboikot sama orang-orang kafir Quraisy. Nah, gimana kisah pemboikotan ini? Gua akan ceritakan di video kali ini. Tapi sebelumnya ya silahkan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like video ini, share juga ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya ide yang lain boleh komen di bawah ya. Oke, gua akan langsung ceritakan kisah kita hari ini, bagaimana pemboikotan orang-orang Quraisy terhadap Bani Hashim dan Abdul Muthalib. So, hayya nabda'ul qissah. Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru 'alaina mada'a lillahi dah. Embargo atau pemboikotan Bani Hashim dan Muthalib ini bermula ketika kaum kafir Quraisy melihat Abu Thalib tidak mengindahkan rencana mereka. Ya gimana Abu Thalib bisa nurutin mereka lah, keponakannya loh mau diambil, mau dibunuh sama mereka, ya nggak mau lah Abu Thalib, ya kan. Akhirnya Abu Thalib mengumpulkan seluruh Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ke satu tempat yang disebut dengan Syi'ib Bani Hashim, atau tempat kumpul lah, tempat orang itu berkumpul semua keluarga Bani Hashim. Semuanya mereka, baik itu yang udah Islam atau yang masih musyrik, ini semua ikut membela Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena fanatik kesukuan. Oh, Muhammad ini dari suku kita, dari Bani Hashim, kita harus lindungi gitu. Mau yang belum masuk Islam sekalipun mereka ikut melindungi Nabi Muhammad SAW. Mereka bersatu, semua satu suara bilang jangan serahkan Nabi ke orang Quraisy. Akhirnya setelah melihat kelakuan Bani Hashim ini tadi yang coba melindungi Nabi Muhammad SAW, akhirnya orang-orang kafir Quraisy membuat satu perjanjian. Mereka bilang kita harus boykot Bani Hashim. Nah, orang-orang Quraisy pun berkumpul kan, sepakat mereka mau melakukan embargo atau pemboikotan terhadap Nabi dan Bani Hashim. Mereka mulai bikin surat, mereka sepakati, ditulis suratnya, ditempel di dalam Ka'bah, masukin dalam Ka'bah, dikunci. Untuk apa? Biar mereka menghormati perjanjian ini tadi kan. Akhirnya mulailah pemboikotan berjalan. Dikisahkan kalau pemboikotan itu dimulai di hari atau di bulan Muharram pada tahun ke-7 kenabian, atau kurang lebih 6 tahun sebelum hijrah. Pemboikotan ini pun terjadi sepanjang 2-3 tahun lah.
Tapi ini sangat berdampak banget kepada Nabi dan Bani Hashim dan keluarga-keluarganya. Sangat berdampak. Gimana enggak? Isi perjanjiannya adalah diboikot Bani Hashim, tidak boleh berjualan kepada Bani Hashim dan tidak boleh membeli dari Bani Hashim. Bukan lagi itu aja, nggak boleh menikahkan anak kepada mereka, nggak boleh juga menerima pinangan dari mereka. Benar-benar diputus, dikat alurnya dari Bani Hashim. Jadi kalau ada orang jualan dari luar Mekah, mereka kan pusat bisnis juga tuh Mekah dari dulu kan. Mereka mau jualan ke Mekah, sampai di shape-nya Bani Hashim, kalau ada yang mau jualan, kata Abu Jahal, boleh kau mau jualan, tapi naikkan harganya 4 kali lipat, 5 kali lipat, biar orang Bani Hashim nggak sanggup beli. Kalau daganganmu nggak laku, nanti kubayarin, kata Abu Jahal. Dibuat harga mahal, ya nggak bisa beli kan. Ya udahlah, ya kita jualan dulu aja. Pas dia mau jualan, nggak usah dibeli dagangan Bani Hashim, jangan ada yang beli. Dia dagang nggak bisa, pendapatan nggak ada. Makanya selama proses 3 tahun ini ada yang meninggal, ada yang sakit-sakit gitu kan, dan banyak anak-anak kecil yang nangis kelaparan gitu. Jadi hingga akhirnya menimbulkan rasa iba kepada sebagian di antara mereka. Kalau orang yang masih memiliki kekerabatan, contoh kayak Hakim bin Hizam, dia kan keponakan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi kalau Hakim ini pengen kirim makanan ke tantenya, ya dia diam-diam. Pernah suatu hari dia diam-diam pengen kirim ke Khadijah, ketahuan sama Abu Jahal. Terus Abu Jahal marah, teriak, "Woi Hakim, apa kau mau ngirim-ngirim barang ke Bani Hashim?" Hakim diam aja kan. Tiba-tiba ada seorang lain, Abul Bakhtari namanya, dia marahin Abu Jahal. "Woi, kenapa rupanya Abu Jahal? Orang ini mau kirim ke tantenya, masa nggak boleh?" Nggak boleh, tetap nggak boleh kirim ke Bani Hashim, siapapun itu, semuanya. Akhirnya pas momen mereka lagi berantem gitu, Hamzah lewat. Nah, Abu Jahal yang pinter, nggak mau dia kelihatan, wah lagi cekcok gara-gara masalah ini. Ya dia pura-pura diam aja dia. Pura-pura nggak kejadian apa-apa. Nah, si Abul Bakhtari ini juga lah nanti termasuk salah satu orang yang membatalkan perjanjian ini. Gimana kisah perjanjian ini bisa batal? Padahal kan ini sangat ngefek banget ke Nabi ya. Jadi ini cara Abu Jahal gitu loh. Ayo udahlah, kalian serahkan aja Muhammad sama kami, biar kami bunuh dia. Kalian bisa hidup biasa lagi. Itulah bahasa Abu Jahal kan. Tapi Bani Hashim nggak mau serahin Nabi. Bahkan Abu Thalib suka jagain Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya tiba-tiba ada serangan mendadak dari orang-orang Abu Jahal gitu kan, dijagain Nabi Muhammad SAW. Tapi pada masa pemboikotan ini, dakwah tetap jalan. Nabi tetap dakwah gitu kan. Nah, pergilah si Hisham ini tadi cari kawan. Gimana caranya kan? Nah, datang dia ke rumah si Zuhair bin Abi Umayyah. Samperin nama dia, "Zuhair, ini perjanjian kayaknya harus kita segera habisin ini perjanjian ini. Harus kita selesaikan ini perjanjian. Nggak boleh ini. Kenapa rupanya zolim kita ini sama saudara-saudara kita gitu kan. Kasihan Bani Hashim ini anak-anaknya pada kelaparan." Datang si Zuhair, "Waihak, bisa apa aku? Waihak itu celaka ente. Bisa apa aku sendirian? Kita berdua, kau satu, aku satu," katanya. "Kurang. Ibgina salisan. Cari orang ketiga," kata gitu kan. Yaudah, cari orang ketiga. Datang dia ke rumah Mut'im bin Adi. Sampein juga sama dia, "Mut'im, ini sohifah ini perjanjian ini kayaknya harus kita batalin nih Mut'im. Kasihan nih orang Bani Hashim nih." "Waihak," kata Mut'im. "Bisa apa aku ini?" "Weh, tenang, kita ada 3 orang. Siapa aja? Kau, aku, sama si Zuhair. Ibgina Robian. Carilah orang keempat," katanya. Yaudah, ayo cari sama si Hisham nih. Emang luar biasa Hisham nih. Dia cari lagi, dia datang ke rumah Zam'an bin Aswad. Zam'an bilang, "Ibgina khamisan." Cari orang kelima. Datang Hisham, dia datengin siapa? Abul Bakhtari atau Abul Bukhturi, sama lah. Abul Bakhtari ini yang dia tadi berdebat sama si Abu Jahal, ya kan? Ya udah, kata Abul Bakhtari, "Oke, besok kita setting lah, kita kondisikan gimana caranya. Besok kita ngomong di depan Ka'bah di Masjidil Haram, kita sampein kalau perjanjian ini harus kita batalin." Nah, satu orang yang vokal duluan, yang lain nanti nimpalin. Oke, siap. Berangkatlah mereka besok. Tawaf mereka, pada pakai baju bagus, tawaf kan.
Tiba-tiba habis tawaf ngomonglah orang pertama. Ini si Hisam juga yang ngomong. Dia sampein, "Hei wahai Quraisy, perjanjian boikot ini harus segera kita selesaikan." Kenapa? Kasihan Bani Hashim segala macam, mereka juga Quraisy, mereka saudara kita gitu kan. Tiba-tiba dari belakang ada orang teriak nih, si preman jahiliyah teriak, "Wallahi anta kadzib," katanya, "ente bohong ente." Nah, disautin sama si orang kedua, Zuhair, "Allah ente akzab, kamu lebih bohong Abu Jahal." Orang ketiga lagi nyautin, "Kau bikin surat ini kan ngelabuin kami kan gak setuju sebenarnya." Disautin lagi orang keempat, orang kelima lagi nyautin. Akhirnya karena memang terbungkus secara rapi, walaupun suaranya cuma 4 orang, tapi kalau bagus jadi timbul satu suara. Oh iya, oke lah, yang lain juga ikut. Oh iya, oke lah, yaudah kayaknya emang harus dibatalin. Nah, si Abu Jahal ngerasa kan, kayaknya semalam udah kalian ngumpul kayaknya kalian nih semalam nih, udah kalian skenario ini kayaknya kayak begini nih gitu kan. Nah, pada momen ini Nabi Muhammad SAW dikasih isyarat sama Allah kalau kertas atau sohifah perjanjian ini tadi itu udah dimakan oleh rayap. Nah, semuanya perjanjiannya, tulisannya dimakan oleh rayap kecuali lafaz Allah Subhanahu wa taala. Yang bertuliskan Bismika Allahumma, dengan menyebut namamu ya Allah. Tinggal itu doang yang selamat, sisanya habis dimakan oleh rayap. Nabi sampein ke Abu Thalib, ke pamannya, "Paman, sesungguhnya surat yang mereka tulis untuk boikot kita itu sudah dimakan oleh rayap. Jadi tolong sampaikan ke Mekah, ke Ka'bah," gitu. Oke lah kalau begitu. Abu Thalib berangkat dengan beberapa orang, datang ke depan Ka'bah. Pas itu ada Abu Jahal, sampein, "Aku punya penawaran untuk kau." "Apa tuh?" Kata Nabi Muhammad, "Kalau sohifah yang kalian tulis, perjanjian untuk kalian boikot kami, itu sudah dimakan oleh rayap. Yang tersisa hanyalah nama Allah Subhanahu wa taala, yang lain dimakan oleh rayap. Perjanjian kalian berarti artinya batal." Terus kata Abu Thalib, "Kalau seandainya Muhammad berbohong, besok kami geret dia sama kalian. Kami serahkan Muhammad sama kalian. Tapi kalau apa yang dibilang Muhammad benar, batalkan berarti semua ini." Kata Abu Jahal, "Oke, fair juga ini." Nah, dilihatlah, dibukalah Ka'bah. Saat dibuka Ka'bah, Masya Allah, nggak ada sohifah itu tadi kecuali kertas sepotong tulisnya Bismika Allahumma. Yang mana kertas sepotong ini adalah lembaran sohifah perjanjian yang tadi habis dimakan oleh rayap, tinggal potongan Bismika Allahumma. Akhirnya mulailah setelah hari itu dibatalkan pemboikotan terhadap Bani Hashim. Nah, apakah pemboikotan ini membuat Nabi Muhammad SAW mulai senang dan gembira? Mungkin iya, karena selama 3 tahun yang dijalankan oleh Nabi itu terasa sangat berat diboikot, kemudian selesai pemboikotan tersebut, tapi enggak sepenuhnya juga. Karena setelah ini Nabi merasakan yang namanya tahun kesedihan. Loh, kenapa kok tahun kesedihan? Pada tahun ke-10 kenabian inilah Nabi mendapati 2 berita duka sekaligus yang sangat memukul Nabi Muhammad SAW. Nabi sangat terpukul saat kehilangan 2 orang ini. Nah, apa sih kisah tahun kesedihan ini? Gua akan ceritakan di video selanjutnya, ya. Gua akan ceritakan soal video selanjutnya di mana Nabi sangat terpukul kehilangan 2 orang tersayangnya ini. Nah, silahkan kalau kalian masih pengen dengerin kisah selanjutnya, subscribe video ini, like video ini juga, share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya masukan atau punya riwayat lain, silahkan komen di bawah, ya, kita diskusi di bawah. Dan untuk teman-teman yang masih senantiasa tontonin saya sampai akhir, saya ucapkan jazakumullah khair. Insyaallah video kali ini cukup sampai sini aja. Saya ucapkan terima kasih. See you next video. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر